Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya semua? Sehat, luar biasa. Yes. Wah, sehat luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu, anak-anak, siapa yang mau pimpin kita dalam doa dulu? Oke, saya ke depan. Amin. Oke, terima kasih buat anak ibu Juisa. Semoga terberkati selalu. Nah, kayaknya ibu tengok kalian udah kaku-kaku ini ya. Belum sarapan tadi ya? Siapa yang belum sarapan tadi? Waduh. Oke, sebelum kita adain dulu pemanasan sedikit. Coba dilihat kiri kanannya dulu, siapa teman kita yang masih belum hadir? Nggak ada. Berarti hadir semua ya? Oke, sudah bagus dan ditingkatkanlah lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita pada hari ini, anak-anak, sekarang Ibu persilakan untuk berdiri dulu. Ayo kita bernyanyi. Kepala, bunda, lutut, kaki. Oke, tahu lagu itu? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Kepala, bunda, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, bunda, lutut, kaki. Oke, kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Siswa diberi kelas 3, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Bersemangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa adik kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, silakan duduk kembali. Nanti kalian sudah siap belajar ya? Sudah. Untuk di stimulus pembelajaran kita, Ibu review dulu sebentar mengenai apa materi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Kan? Mata pelajaran hak dan kewajiban. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Nah, yang Ibu mau, anak-anak, mata pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Mata pelajaran apa, ayo? Bahasa Indonesia. Mengenai perawatan tumbuhan dan kok lupa? Itu nggak boleh lupa. Belum belajar ya? Belum belajar ya? Jangan lupa aja materi kita sebelumnya. Nah, nggak apa-apa. Tetapi materi yang sudah kita sampaikan tetap diingat. Bahwa materi. Oh begitu adik-adik. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau bertanya dulu. Ibu ada kegiatan persepsi. Ibu mau bertanya. Biasanya di rumah Ibu sering kasih apa saja sama kalian? Cuci piring ya? Nyapu, masak, kutip sampah. Sering-sering kamu kutip sampah. Yang
ditingkatkan. Dan tahukah kalian bahwa hal-hal yang dilakukan atau yang disampaikan atau yang diberikan, tugas yang diberikan ibu kita di rumah itu merupakan kewajiban kita dan merupakan juga kita. Kalian pernah disayangi tidak? Orang tua kita menyayangi kita dengan cara apa coba? Beli baju kan, menyekolahkan kita kan. Nah, kita dikasih makan kan, kita dibiarkan hidup kan. Nah, ya kan? Orang tua kita baik kan? Baik, otomatis baik. Kalian gak besar, kalian gak punya sepatu, kalian gak punya baju kalau tidak ada orang tua. Makanya kita harus menghargai orang tua, adik-adik. Nah, jadi segala yang diberikan bapak ibu kita di rumah itu merupakan tergolong dalam penerapan hak dan kewajiban. Oke, hak dan kewajiban. Nah, sebelum ibu lanjutkan, ada nggak yang tahu dari pemaparan yang sudah ibu sampaikan? Ada nggak di antara kalian yang tahu apa itu artinya hak? Pintar-pintar. Sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang harus kita terima setelah kewajiban kita terlaksana. Nah, kewajiban juga apa? Iya, sesuatu yang kita lakukan. Kalau kewajiban kita sudah terlaksana, jadi maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Sampai di situ mengerti? Oke, kalau mengerti adik-adik, sekarang sebelum ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa, sekarang ibu mau kalian buat kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Kalian buat kelompok dulu menjadi 3 kelompok, silakan. Baik, tadi kalian sudah paham mengenai pemaparan hak dan kewajiban. Nah, materi kita pada hari ini anak-anak ialah mengenai hak dan kewajiban. Sekarang kelompok sudah terbentuk dan ibu mau menjelaskan sama kalian apa dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak ialah yang pertama, ayo baca. Dari hak dan kewajiban. Nah, nomor 1, dengan kita mengamati sesuatu, misalnya nanti ibu akan kasih video pembelajaran tentang hak dan kewajiban ini, maka kita akan bisa mengemukakan pikiran, cerita, dan pendapat kita mengenai arti dari hak dan kewajiban. Nah, yang nomor 2, baca, besarkan suaranya, 1, 2, 3. Kewajiban di rumah. Nah, dengan kita membaca, dengan kita selalu membaca materi tentang hak dan kewajiban, di situ sudah ibu sampaikan, udah ibu berikan materi tentang hak dan kewajiban. Nah, dengan kita menyampaikan, atau dengan kalian membuat sering-sering membaca tentang materi hak dan kewajiban, maka otomatis kalian bisa mengidentifikasikan apa itu hak dan kewajiban kita di rumah. Nah, yang nomor 3, ayo dibaca, keraskan suaranya. Nomor 4, siswa dapat menghargai
tujuan pembelajaran yang mesti kita sampaikan, yang mesti kita capai pada hari ini anak-anak. Dan Ibu harapkan supaya tujuan pembelajaran ini dapat kita capai pada hari ini. Nah, selanjutnya baik adik-adik, kita ada video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Ibu akan kasih kalian untuk menonton selain materi yang sudah Ibu sampaikan sama kalian, yang ada di buku juga. Selain materi yang Ibu sampaikan juga ada juga video pembelajaran yang sudah Ibu download dari internet, dari YouTube. Maka Ibu akan kasih untuk ditonton sama kalian. Dan nanti pada video pembelajaran ini Ibu mau kalian mempersiapkan apa saja pendapat kalian dari video yang sudah ditonton. Bisa? Oke, bisa. Ayo sekarang berkumpul dulu di tempat ini karena laptop tidak apa. Itu ya pengertian hak dan kewajiban. Itu ya kewajiban. Yang pertama berarti hak dan yang kedua kewajiban. Oke, semangat. Atau pemaparan tentang hak dan kewajiban. Oke, baik. Jadi itulah dulu video tentang pemaparan hak dan kewajiban. Apa itu artinya hak dan apa itu artinya kewajiban. Dan apa saja contoh-contoh hak, apa saja contoh-contoh yang menjadi kewajiban. Sudah tahu dan sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, silakan kembali dulu ke tempat. Baru Ibu ambil nanti apa saja satu persatu pendapatnya masing-masing. Oke. Gimana? Menonton video seru nggak? Seru nggak? Kalau seru Ibu tengok-tengok kalian kaku gitu, nggak fokus. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu adik-adik. Kita buat tepung 337. Wah, bisa? Nah, biar kembali apanya? Semangat belajarnya. Bisa? Tepung 337. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Jadi, itu sekadar untuk mengembalikan semangat belajar kita. Nah, sekarang dari video yang sudah kalian tonton adik-adik, ada nggak yang mau kasih pendapatnya sama Ibu? Ada? Ayo, satu orang, dua orang saja. Oke, Meilana yang berdiri. Oh iya, tadi contoh kewajiban adalah membela negara. Apa saja yang kamu ketahui lagi? Cuma satu. Waduh. Apalagi? Siapa lagi? Ayo silakan duduk. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Siapa lagi? Ayo. Nah, baik. Nanti mungkin kalian akan lebih mengerti jika melihat gambar-gambar ini. Ibu punya gambar-gambar tentang hak-hak, penerapan hak dan kewajiban di sini. Nah, dari gambar ini adik-adik, gambar-gambar ini, dari gambar ini, kalian sudah lihat?
kewajiban. Nah, dari arti hak dan kewajiban ini kok yang pertamanya. Ada ibu dan ada ibu dan anak. Apa yang sedang mereka lakukan? Belajar. Ibu di rumah mengajari kita untuk belajar. Itu merupakan apa? Kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Oke, ya kewajiban sudah termasuk kewajiban. Dan apa yang menjadi hak kita di situ? Nah, ini gambar ini apa? Membuang sampah. Membuang sampah di tempat. Ini termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban siapa, ayo? Kita. Kewajiban kita. Kewajiban kita. Kita harus wajib membuang sampah pada tempat. Ada lagi. Siapa ini? Anak sekolah. Dari gambar 5. Nah, ini ada lagi gambar. Ini gambar siapa ini? Anak-anak sedang apa mereka? Lingkungan mana ini? Rumah. Selain di sekolah, kita juga punya kewajiban untuk di rumah. Kita punya kewajiban di rumah. Kalau kita mempunyai kewajiban di sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk membersihkan lingkungan rumah. Seperti itu adik-adik. Otak. Hitam lagi kan? Ya kan? Nah, kalian tahu nggak arti dari gambar ini? Dia mempunyai hak untuk bersekolah. Jadi kewajiban anak ini apa sebenarnya? Kewajibannya sebenarnya dia harus memakai dasi, berpakaian yang rapi. Dari yang sudah kalian lihat, apa dia udah rapi tidak? Udah rapi belum? Belum kan? Nah, jadi kita nggak boleh mencontoh anak ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bersekolah harus rapi. Pakai apa? Dasi, topi, sepatu, rok, ya kan? Sama tas juga, perlengkapan buku, pulpen, penggaris, tip es. Ya. Harus itu rapi. Anak-anak sekolah harus rapi supaya pintar. Oke, selanjutnya gambar yang apa yang kalian lihat? Apa? Iya. Dari sini mereka sedang kerja kelompok seperti kalian. Nah, mereka sedang bekerja kelompok, sedang mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu. Nah, seperti itulah juga kalian adik-adik. Maka itu saja kewajiban yang harus kita lakukan, baik di sekolah, baik dalam negara, dan baik di rumah. Itulah kewajiban kita. Kewajiban kita. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Ibu sampaikan, ada yang mau kasih pendapat atau saran? Misalnya, ini ya Ibu kasih tahu saran. Misalnya, Bu, dari gambar cowok yang tidak rapi tadi, Bu, saya mau kasih saran. Kalau bisa, Bu, saya akan memperbaiki diriku juga. Saya kalau mau ke sekolah akan memakai topi, dasi. Saya akan lebih rapi dari dia, Bu.
lembarnya ya, bagi-bagi dua. Dari saran yang sudah si Justin kasih sudah bagus. Ayo tepuk tangan untuk Justin. Ayo siapa lagi yang mau kasih pendapat? Si jualnya ayo berdiri. Bagus. Nah. Apa? Iya, mulai sekarang si Juarni suka untuk beres-beres ke, suka untuk membersihkan ke, suka untuk merapikan ke. Misalnya kalau pagi-pagi si Juarni udah hapus papan tuh, bersihkan bersihkan alat dengan cara apa? Menyapu. Bukan hanya si Juarni, kita semua. Nah ya kan? Kita semua. Ayo siapa lagi? Tepuk tangan untuk si Juarni. Oke, sampai di situ ada yang mau dipertanyakan sama ibu? Ada apa? Pertanyaannya apa? Duduk, bagus. Kenapa harus dibersihkan lantai? Ayo siapa yang mau jawab pertanyaan si Medrana? Kamu dari kelompok 3, ayo. Kamu berdiri. Kata si Miranda, kenapa harus dibersihkan lantai? Ayo. Bantu kelompoknya, ayo. Biar bersih. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Iya. Ya itu yang Miranda ya. Kenapa harus dibersihkan lantai? Biar bersih. Biar kita nyaman duduk di dalam tempat itu, nyaman untuk belajar di tempat itu ya. Ada pertanyaan dari kelompok 2 ada? Nggak ada. Oke lah. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Di sini ada LKPD sama ibu, ada LKPD lengkap kerja peserta didik. Dari pembahasan yang sudah kita bahas, adik-adik, yang sudah ibu sampaikan, maka kalian jawablah LKPD ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian sudah tahu cara untuk menjawab LKPD? Sudah tahu cara untuk menjawab LKPD? Nah, maka sudah cara untuk menjawab LKPD atau lembar kerja peserta didik itu adik-adik, maka ikuti sesuai dengan LKPD yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ikuti apa saja pertanyaan-pertanyaan di dalam situ. Nah, sudah dilihat ya. Sambil kita di sini ibu ada mau bermain peran. Ibu mau kita bermain peran pada hari ini. Mau? Bermain peran dengan tentang penerapan hak dan kewajiban. Mengenai penerapan hak dan kewajiban. Nah, karena kita udah membentuk 3 kelompok, ayo. Ibu ada di depan sini, ayo dengarkan dulu ibu ya. Karena kita sudah membentuk kelompok diskusi, maka ibu mau kita buat sebuah peran atau drama tentang penerapan hak dan kewajiban, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di sekolah maupun di mana saja. Bisa? Nah, kalian buat dulu teksnya, lalu kalian berlatih sedikit, maka sesudah itu kita presentasikan di depan kelas, oke? Bisa? Oh, kalian kalau jawab bisa bu. Bisa bu, seperti itu ya? Nah, kalau begitu ayo silakan dikerjakan. Ibu persilakan, ayo kerjakan. Ya, kerjakan ya. Udah dibuat dramanya, apa itu dramanya? Apa judul
bagus. Apa judul dramanya? Apa judulnya? Oke. Baik. Adik-adik, ada yang sudah siap dramanya? Ada yang mau yang sudah siap untuk mempresentasikan? Siapa yang? Oke, dari kelompok satu dulu kita dengarkan ya. Ayo, ke depan kita kalian buat dramanya. Ibu lihat dari sini ya. Terus apa yang kalian lakukan? Mulai. Jeda. Di sebuah kelas guru sering tidak mengajar untuk yang malas belajar. Suatu hari ibu guru mengajarkan tentang hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, ada kewajiban untuk belajar dengan rajin. Adegan 1 di kelas anak-anak, hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Salah satu hak kita adalah mendapatkan pendidikan, tapi ingat, kita juga punya untuk belajar dengan rajin. Ibu guru, apa yang terjadi jika kita melaksanakan kewajiban kita? Jika kita tidak rajin belajar, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang cukup untuk masa depan kita. Adegan 2. Saat istirahat, Bibi berbicara dengan kamu harus lebih rajin belajar, itu kewajiban kita sebagai siswa. Aku malas, kamu apa bisa mencapai cita-cita? Mulai sekarang kita belajar bersama. Kita bisa rajin belajar dan mengerjakan guru perubahan sifatnya. Budi, ibu lihat kamu sudah mulai rajin, bagus sekali. Kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Oke. Sudah. Habis. Itu drama kalian. Oke, bagus. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Presentasinya mengenai apa? Drama kalian mengenai apa? Hak dan kewajiban. Untuk kita persilakan drama dari kelompok 3. Ayo dipersilakan. Mulai. Prolog di mana? Sini kamu. Kami dan Budi bermain di taman Cipayung. Kewajiban yang kali anak yang suka bermain membuang sampah sembarangan. Kami dan Budi bermain bersama sekolah. Budi, jangan buang sampah sembarangan, itu bisa merusak lingkungan. Oh, tidak apa-apa, aku kan ada petugas dengan hidup. Anak-anak, kita punya hak untuk bermain di lingkungan yang bersih. Tadi kita sudah punya